Salam saudaraku sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Jadilah Hamba yang Setia. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Matius 24 ayat 46-47. Matius 24 ayat 45 sampai 51 mengisahkan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Seorang hamba yang setia diangkat oleh tuannya untuk memberi orang-orangnya makanan tepat pada waktunya. Dia fokus pada pekerjaannya, memberi makanan. Dia tidak mencari waktu untuk bersantai. Dia tetap tekun mengerjakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap kali tuannya kembali dari perjalanannya dan dilihatnya dia masih tetap melakukan tugasnya dengan setia, tuannya merasa puas dan menyebutnya berbahagia karena kesetiaannya itu. Karena rasa senang tuannya atas dirinya, maka dia akan segera diangkat untuk mengawasi segala miliknya. Dia akan naik derajatnya menjadi seorang pengawas, bahkan menjadi pengawas atas segala milik tuannya. Tetapi apa yang akan terjadi bila tuannya melihat seorang hamba yang jahat, yang berkata dalam hatinya, "Ah, tuanku pergi jauh, mungkin lama baru akan kembali. Kesempatan bagiku untuk berbuat semau-mauku. Aku bisa berbuat apa saja." Lalu ia mulai berselisih dengan hamba yang lain. Dia mulai memukuli mereka. Dia merasa lebih hebat dari yang lainnya. Pikirnya, yang penting sekarang saat Tuhan pergi, aku bisa berbuat semaunya. Nanti kalau Tuanku datang, barulah aku kerja lagi. Dia tidak melaksanakan tugasnya. Bahkan dia makan dan minum bersama para pemabuk. Hidupnya tidak beraturan dan hanya untuk bersenang-senang. Itulah hamba yang jahat. Namun kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba pada hari yang tidak disangkanya, tuannya pun datang, mendapati dia sedang berbuat jahat. Alangkah marahnya si tuan. Apakah makna dari perumpamaan itu? Kalau Tuhan Yesus membuat perumpamaan, pasti mengandung pengertian yang harus dipelajari. Itu pasti ditujukan pada kita sebagai hak umatnya. Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang mempercayakan kita untuk melaksanakan tugasnya. Dia menghendaki kita agar tidak hanya mempelajari firman-Nya, tapi juga melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, bijaksana, dan setia. Kita pun harus mengerjakan pekerjaan itu tanpa memandang status diri kita. Jangan memperkaya diri kita, karena Tuhan akan memberi kita keperluan yang dibutuhkan. Tapi kita sering terpengaruh oleh situasi di mana banyak orang Kristen melakukan tindakan seenaknya saja. Mereka seringkali melakukan hal-hal negatif. Tidak sedikit yang kita saksikan bagaimana media sosial menjadi tempat saling memaki, saling menghujat, dan saling sindir oleh orang-orang Kristen. Bukankah tugas kita hanya melakukan tugas yang Tuhan berikan? Kita tidak diperintah oleh Tuhan untuk berdebat. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Dia akan menghakimi siapa saja yang berbuat tidak baik seperti itu. Oh, sungguh indah jika kita bisa mendengar perkataannya. Hai hambaku yang setia. Itu yang selalu kita nanti-nantikan, bukan? Tuhan Yesus memberkati. Amin.